Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna mimma jahilna wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'an. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan 'alaina fanadil. Hadirin para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rasa terima kasih saya pribadi kepada para jamaah dan para panitia pelaksana pengajian pada hari-hari ke depan ini yang telah mempertemukan kita di atas al-iman, yang telah mempertemukan kita di atas at-tariqah, jalan yang satu, jalan yang ditempuh oleh para sahabat. Yang kita inginkan adalah semoga jalan ini terus kekal, terus dapat kita tempuh sampai nafas penghabisan. Hadirin sidang jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada ceramah ini saya ingin membawakan sebuah kisah nyata yang saya alami pribadi ketika kita hendak melakukan ibadah haji. Setelah tawaf dan sa'i, yaitu melakukan umrah, kita sedang duduk-duduk di depan Masjid Haram. Saya dengan teman saya. Tiba-tiba datanglah dua orang berkebangsaan Saudi Arabia mendekati kami dan bertanya, "Assalamualaikum." Waalaikumsalam. Kemudian dia bertanya, "Dari Indonesia?" "Iya." "Bagaimana kabar Indonesia?" Saya bilang, "Baik-baik saja." Kemudian dia tanya, "Bagaimana kabar imannya Indonesia?" Padahal hati saya ini pertanyaan aneh. Saya bilang, "Ya, iman alhamdulillah juga baik-baik saja." Dia merasa agak kecewa dengan jawaban saya dan bertanya, "Kalau begitu mereka semua bisa masuk surga kalau imannya baik-baik saja?" Kemudian saya jawab, "Wah, bukan begitu maksudnya. Masalah iman itu masalah akhir hayat. Maksudnya, kalau kita ditanya, 'Apakah Anda Muslim?' kita menjawab, 'Iya, saya Muslim.' Yakin. Namun kalau ada yang bertanya, 'Apakah Anda mukmin?' maka jawaban yang disyariatkan kepada kita adalah kita mengatakan, 'Saya mukmin insya Allah.' Mengucapkan insya Allah di sini bukan karena keraguan, akan tapi harapan agar memang ketika kita meninggal dunia nanti kita masih membawa bitaqah, kartu status keimanan. Karena inilah dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mereka mengucapkan saya mukmin insya Allah. Saya bilang kepada dia seperti itu. Kalau memang masalah masuk surga itu masalah di kiamat, kita belum tahu akhir hayat seseorang. Kemudian dia bertanya, "Bagaimana tabligh di negara kalian?" Nah, ketika pertanyaan yang terakhir ini baru saya tahu apa tujuan pertanyaan dia. Teman saya yang mendengar pertanyaan seperti ini langsung memulai perdebatan. Debat panjang lebar
saling bantah-bantahan, dan saya cuma diam saja, tidak mau ikut perdebatan. Ketika saya melihat ternyata perdebatan tidak selesai-selesai, kemudian saya akan bicara. Pak, boleh saya berbicara? Ya, silahkan. Begini Pak, saya tidak mengenal Anda. Saya cuma mengenal orang Indonesia. Saya juga tidak mengenal tablik yang di Saudi, tapi saya mengenal tablik yang di Indonesia. Siapa mereka, bagaimana akidahnya, bagaimana ilmunya. Sedangkan Anda yang di Saudi, saya sudah tahu. Dari SD sampai kuliah Anda diajarkan tauhid, diperkenalkan tauhid yang benar, dan Anda sudah tahu. Sedangkan kita di Indonesia tahu sendiri di negara apa. Bagaimana mereka mendapatkan ilmu agama? Sedikit sekali. Nah, dan juga Anda tolong pahami saya. Saya orang Indonesia yang sekolah di Saudi, di Jamiah Islamiyah. Ini ijazah yang kami bawa pulang itu nggak berlaku di Saudi. Ya, tidak berlaku di Indonesia. Maksudnya, dengan ijazah ini kami tidak bisa melamar kerja di perusahaan. Dengan ijazah dari Jamiah Islamiyah, kami tidak bisa masuk kerja di bank. Kami dengan ijazah ini cuma bisa ngajar, mengajarkan ilmu. Jangan Anda samakan kami, orang Indonesia yang sekolah di Jamiah Islamiyah, dengan orang Saudi yang sekolah di Islamiyah, Jamiah Islamiyah. Karena kalau orang Saudi yang sekolah di Jamiah Islamiyah, mereka dengan gampangnya mendapatkan ijazah untuk melamar pekerjaan di mana saja. Sedangkan kami tidak bisa. Dan kami ketika pulang ke Indonesia pun berdakwah. Kami mengisi pengajian di masjid, mengisi pengajian di sekolah-sekolah, di dalam halaqah ilmu. Kami melakukan pengajian. Tolonglah, sebagaimana saya tidak menyamakan Anda dengan orang Indonesia, begitu juga tolong jangan samakan saya ataupun kami orang Indonesia yang sekolah di Saudi dengan orang Saudi yang sekolah di Indonesia. Ya, dengan orang Saudi yang sekolah di Saudi. Kemudian langsung dia mendengar jawaban saya, tidak terjadi berbantah-bantah, dan dia langsung mengatakan syukron, karena dia pergi. Kenapa saya mengucapkan hal seperti itu? Karena saya tahu asal permasalahan, aslul masalah. Inti permasalahannya adalah karena kita yang sekolah di Jamiah Islamiyah dianggap oleh mereka kita tidak berdakwah. Kalian cuma sekolah di Jamiah Islamiyah untuk mendapatkan ijazah untuk kerja. Jadi orang-orang yang sekolah Jamiah Islamiyah, orang-orang yang nggak mau berdakwah. Itu tuduhan mereka kepada kita. Karena mereka melihat kebanyakan orang-orang yang dari Saudi yang sekolah Jamiah Islamiyah memang untuk bekerja dengan ijazah tersebut. Nah, inilah ya ikhwan, dari dasar ini, kejadian ini dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya mengetahui pokok permasalahan yang disebut dalam ilmu fikih adalah usul, itu sangatlah perlu. Karena kalau kita belum berpegang pada usul, kita cuma tahu ranting-ranting masalah, maka apabila ada permasalahan di ranting, kemudian yang kita pecahkan cuma masalah itu saja, maka akan muncul ranting baru. Maka akan muncul tunas baru yang sehingga cuma menyibukkan kita untuk memangkas tunas-tunas, sedangkan akarnya masih tumbuh. Inilah yang perlu sangat kita pahami. Karena jangan sampai kita beragama ataupun berpegang teguh pada sunnah yang disebut dengan musiman. Sekarang ada kejadian apa? Oh, sekarang kejadian perdebatan antara Syekh Fulan dengan Syekh Fulan.
Sehingga kita menjadikan perdebatan ini adalah seakan-akan intinya agama, intinya manhaj. Sehingga dengan inilah kita mengetes orang. Apa pendapat kamu terhadap Syekh Fulan? Apa pendapat kamu terhadap Syekh Fulan? Begitu selesai masalah, ada syekh yang mendamaikan, misalnya selesai masalah, selesai. Tidak ada lagi tes manhaj dengan kejadian Syekh Fulan. Cari persoalan lain. Apa pendapat kamu tentang yayasan Fulan? Apa pendapat kamu tentang yayasan ini? Jadi sekarang mana dasar kita dalam agama? Mana dasar kita dalam menetapkan seseorang ini ahlus sunnah, ini bukan ahlus sunnah? Apakah gara-gara musiman saja? Apakah gara-gara kejadian saja? Apakah gara-gara ada fatwa saja? Jangan. Karena ini bisa terdapat kasus-kasus baru akan muncul setiap tahun ataupun waktu-waktu ke depan. Tapi berpegang teguhlah pada dasar agama ini. Di antaranya yang dapat kita lihat adalah kisah Abdul Aziz Al-Makki ketika perdebatan beliau dengan Bishr Al-Marisi, yaitu di zaman Khalifah Al-Ma'mun. Perdebatan ini sangatlah terkenal sehingga ditulis sebuah kitab yang khusus tentang perdebatan ini yang dinamakan kitab Al-Haidah wal I'tidhar. Al-Haidah itu adalah ngeles, bahasa Jawanya ngeles, yaitu kalau ditanya suatu hal jawabnya ngacau ke arah lain. Ini beliau tulis gara-gara perdebatan yang terjadi di hadapan Al-Ma'mun. Kebanyakan Bishr Al-Marisi itu lari dari jawaban. Nah, sebelum perdebatan terjadi ketika diperbolehkan oleh Abdul Aziz Al-Ma'mun, perdebatan antara Abdul Aziz dengan Bishr Al-Marisi, dan perdebatan ini perdebatan tentang ucapan Al-Quran itu makhluk. Pada zaman itu Ahlul Bid'ah sedang kuat-kuatnya dan berhasil menguasai kerajaan. Rajanya, khalifahnya berhasil dipengaruhi sehingga menyebarkan pemahaman Al-Quran itu makhluk. Siapa yang tidak mau mengatakan Al-Quran makhluk, mungkin dipenjara, mungkin juga dibunuh. Nah, qadarullah ketika Abdul Aziz Al-Makki datang dari Mekkah ke Irak, itu ketika itu khalifah berada di Irak, beliau tidak dipenjara dan juga tidak dibunuh, tapi malah dipersilahkan untuk berdebat dengan Bishr Al-Marisi. Ketika hendak terjadi perdebatan, Abdul Aziz Al-Makki meminta satu pertanyaan. Ya Khalifah, ya Amirul Mukminin, sebelum kami berdebat, saya ingin memfokuskan perdebatan kita pada suatu hal yang kita sepakati, yaitu Al-Quran. Kenapa cuma beliau mengatakan Al-Quran saja? Karena mereka ma'ruf ahlul bid'ah yang sedang dihadapi, kalau dibawakan hadis-hadis, mereka akan menolak dengan dalil hadis ahad. Oke, beliau setuju. Kalau begitu tidak usah pakai hadis. Kita berdebat dengan dasar Al-Quran. Kalau terjadi perdebatan, karena perdebatan kita ini adalah cabang. Kita ingin kembali kepada asal, yaitu Al-Quran. Kemudian beliau pun mengatakan lagi, dan saya inginnya berdebat bukan dengan pemahaman Al-Quran, tapi dengan nas Al-Quran. Yang sebenarnya diinginkan oleh Abdul Aziz Al-Makki adalah, wahai Bishr Al-Marisi, mana dari Al-Quran yang mengatakan datang satu ayat saja bahwa Al-Quran itu makhluk. Adapun paham, ini bisa kamu selewengkan pemahaman Al-Quran, bisa kamu takwil pemahaman Al-Quran. Tapi saya ingin bertanya, mana dari Al-Quran yang mengatakan bahwa di dalam nas Al-Quran, ayat Al-Quran, bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Dari kejadian ini dapat kita pahami bahwasanya perdebatan ataupun dialog
dalam satu masalah itu harus dikembalikan ke dalam suatu dasar hukum yang disepakati. Kalau kita sepakat dalam Al-Quran dan As-Sunnah, mari kita berbicara dalam masalah ini kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita sepakat dalam suatu fitrah, apakah boleh kita berdebat dengan bersatu dengan mengembalikan kepada fitrah? Boleh. Itu dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Al-Quran, itu orang-orang kafir. Rasulullah SAW mengajak mereka ketika untuk beriman dengan membuka fitrah mereka. Lihat, patung kalian tidak berbicara, patung kalian tidak mendengar. Kalian sudah mengakui bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rizki, Allah yang mengatur alam ini. Mengapa kalian tidak menyembahnya semata? Ini membuka fitrah. Karena kalau ingin berdalil dengan Al-Quran, mereka belum beriman kepada Al-Quran. Nah, sedangkan orang Islam itu memang sudah harus beriman dengan Al-Quran, harga mati. Maka seorang syekh yang mengajar saya fikih muamalat, dia menceritakan pernah dia ditanya oleh seorang, apa tujuan diharamkannya riba? Tolong jawab dengan akal, jangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, pertanyaannya seperti itu. Ya, seakan-akan riba itu katanya, ya mungkin seperti akal-akalannya orang Yahudi, innamal bai'u mithlur riba. Kami melakukan riba kenapa? Karena namanya jual beli ya seperti riba juga. Tapi Allah membantahnya, langsung mengatakan, Allah tidak membantah dengan wah yang namanya riba seperti ini, yang namanya jual beli seperti ini. Langsung Allah mendatangkan sebuah dalil yang memisahkan antara riba dengan jual beli. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Selesai. Jual beli itu halal, riba itu haram. Walaupun menurut kalian hampir sama. Nah, ketika beliau ditanya seperti ini, guru saya, tolong bawakan apa kira-kira tujuan diharamkannya riba itu apa? Tapi tolong jawab dengan akal yang bisa yang kita pahami, katanya. Jangan jawab dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Alhamdulillah syekh saya ini menjawab, Anda Muslim atau kafir? Kalau Anda kafir, maka pembicaraan kita bukan masalah riba. Pembicaraan kita masalah la ilaha illallah. Itu aja dulu. Untuk apa Anda paham riba? Saya dakwahi orang kafir tentang riba, mati masih juga masuk neraka, kafir. Yang pertama, Anda ini kafir atau Muslim? Kalau kafir, mari kita berbicara masalah la ilaha illallah dulu. Kalau Muslim, Anda harus terima Al-Quran dan As-Sunnah. Karena inilah harga mati, karena kita sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah dan menerima apa yang datang dari Allah dalam Al-Quran. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan harus menerima apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam As-Sunnah. Nah, inilah pentingnya kita mengetahui asal masalah, dasar beragama, tempat kita kembali, dan kalau kita berdebat pun kita tahu sedang berdebat dalam masalah apa kita sekarang ini. Kalau tidak akan terjadi debat kusir, cuma bantah-bantahan saja, tidak mengeluarkan suatu faedah apapun. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian marilah kita melihat asal permasalahan kesyirikan di dunia Islam. Jangan jauh-jauh. Jangan menentukan suatu daerah. Kita katakan di dunia Islam. Mengapa di dunia Islam sekarang ini banyak kesyirikan? Yang inti kesyirikan ini adalah pengagungan terhadap kuburan. Di mana-mana, bukan hanya di Indonesia. Oleh karena itu ya ikhwan, terkadang kita
termasuk ke dalam golongan orang yang seperti kata pepatah, kuman di seberang lautan kelihatan, kalau gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Terkadang pembicaraan para mahasiswa, pembicaraan para orang-orang aktivis Islam, yang mereka pandang cuma Palestina. Masjid Aqsa dikuasai oleh orang Yahudi. Kapan kita bisa membebaskannya? Mana kalian berdemo terhadap Palestina? Mana aktivitas kalian terhadap solidaritas kalian terhadap Palestina? Seakan-akan permasalahan dunia Islam ini cuma satu. Cuma satu masjid saja, itu Masjid Palestina. Tidak pernahkah kita melihat masjid di samping rumah kita? Tidak pernahkah kita melihat masjid di kecamatan lain, di samping kecamatan kita? Tidak pernahkah kita lihat masjid di kabupaten lain selain dengan kabupaten kita? Yang mana masjid itu dikuasai bukan oleh Yahudi, tapi oleh pengikut Yahudi. Siapa? Orang-orang yang membangun kuburan di dalam masjid. Siapa mereka? Pengikut Yahudi. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diceritakan oleh salah seorang istri beliau tentang orang-orang ahlul kitab yang membangun masjid di dalamnya ada kuburan. Apa kata Rasulullah? Qatallahul Yahud. Semoga Allah membinasakan orang-orang Yahud. Apabila ada orang yang soleh yang mati di antara mereka, mereka bangun kuburannya dan dijadikan tempat masjid. Ini kerjaan orang Yahudi. Itu luput dari pandangan mata kita. Kita anggap biasa kejadian itu, tapi yang menjadi luar biasa kejadian yang jauh dari pandangan mata kita. Mana rasa kekhawatiran kita terhadap daerah kita sendiri, terhadap masjid yang dekat dengan kita sendiri? Mana rasa semangat kita kepada agama Islam untuk membantah kegiatan orang-orang yang mengagungkan kuburan, memasukkannya ke dalam masjid, ataupun menjadi kuburan sebagai kiblat masjid, ataupun membangun masjid di atas kuburan, ataupun melakukan ritual-ritual khusus di kuburan setiap waktu tertentu? Ini adalah orang-orang pengikut Yahudi. Kita sekarang ribut masalah penghinaan kepada Rasulullah. Ini dilakukan oleh orang mana? Orang kafir. Orang kafir, yang mungkin orang Yahudi. Ini jangan dijadikan sesuatu yang heran. Orang kafir menghina Rasulullah, itu jangan heran. Orang Yahudi jangankan menghina, mereka membunuh para nabi. Al-Quran menyebutkan seperti itu, membunuh para nabi. Kok kita ribut gara-gara ada kejadian film ini? Kalau kita baca Al-Quran setiap hari bahwasanya orang-orang Yahudi membunuh para nabi, kok kita diam? Seakan-akan tidak tergerak. Begitu juga setiap hari kita lihat orang masuk masjid, tawaf di kuburan, kemudian mendatangkan hajat kepada kuburan, meminta kepada kuburan yang berada di samping rumah kita, diam. Tapi begitu ada kejadian di Palestina, gerak. Seakan-akan permasalahan dunia cuma itu satu-satunya. Inilah pola pikir seperti ini yang harus kita ubah. Pola pikir yang cuma mengharapkan dukungan masyarakat. Kenapa? Karena kalau kita bergerak kejadian di Palestina, wah, media meliput, kemudian nyoting, kemudian gerakan kita diwawancarai di depan kedubes ini, depan kedubes itu. Tapi kalau kita yang hendak kita bantah adalah kesyirikan yang terjadi di suatu masjid, gak ada yang liput. Jadi sebenarnya bukan gara-gara membela suatu agama, keyakinan, cuma gara-gara ingin riya diliput oleh media. Nah, mari kita lihat suatu permasalahan kenapa terjadi kesyirikan di dunia Islam. Apalagi kalau Anda membaca sebuah kitab
Saya tidak tahu apakah sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia atau belum. Itu judulnya Dam'atun 'alat Tauhid. Judulnya adalah Tetesan Air Mata di Atas Tauhid. Ini buku bukan ditulis oleh para ulama. Buku ditulis oleh para wartawan Timur Tengah. Mereka sedang menulis buku melihat fenomena yang terjadi di alam Islami. Mereka datang dari ujung timur sampai ke ujung barat, dari Afrika, daerah Maroko, Tunisia, Afrika, Senegal, kemudian daerah Timur Tengah, Suria, Lebanon, kemudian ke arah yang lain, Pakistan, Afghanistan, Bangladesh, mengumpulkan tempat-tempat kuburan yang dijadikan sebagai tempat peribadatan dan membawakan kisah-kisah yang ajaib. Bagaimana di suatu tempat ada kuburan banyak. Kenapa banyak? Karena masing-masing ada fungsinya. Kalau mau mendapatkan anak, ke sini mintanya. Kalau mau mendapatkan istri, ke sini mintanya. Kalau mau mendapatkan harta, ke sini mintanya, ke sini mintanya. Ajaib. Bahkan ada kisah di antara mereka yang mengatakan bahwasanya ketika sebuah kuburan hendak dibongkar gara-gara ada perluasan jalan, itu terjadi di Mesir, dibongkar. Ternyata ketika dibongkar, sudah siap-siap bongkar, mau memindahkan mayat ini ke tempat lain, ternyata nggak ada mayatnya. Kenapa? Karena ini cuma kuburan yang dibuat-buat agar orang berziarah ke situ, meminta ke situ. Yang mendapatkan untung siapa? Para juru kunci. Ketika dibongkar ternyata nggak ada isinya, tapi yang disebarkan ke masyarakat apa? Oh, ketika kami bongkar tadi ada sebuah lubang kecil yang menuju ke kuburan Badawi. Oh, berarti syekh ini sedang ziarah ke sana. Jadi kisah-kisah yang sangat aneh. Nah, dibawakan kisah siapa pertama sekali yang melakukan ini? Siapa pertama kali yang menyuburkan kegiatan ini? Yang membangun kuburan ini siapa pertama sekali? Dibawakan semua kisah-kisah tersebut. Wartawan. Jadi permasalahan kitab ini bukan sedang membicara masalah hukumnya, tapi kejadian-kejadian. Yang ini merupakan suatu tetesan air mata yang patut kita teteskan, kita tangisi tentang fenomena umat Islam di dunia. Apa titik permasalahannya? Titik permasalahannya adalah dalam inti akidah mereka. Kalau kita bilang, kalian ini tidak bertauhid ya? Kalian melakukan perbuatan seperti ini. Maka mereka akan menjawab, kami bertauhid. Ternyata permasalahannya bukan tidak bertauhid. Permasalahannya adalah tauhid apa yang kalian yakini. Syekh Islam Ibn Taimiyah mengatakan, tauhid yang didengung-dengungkan oleh orang-orang mutakallimin yang sekarang banyak dipraktekkan di hampir seluruh daulah Islamiyah, negara Islam, adalah 3 tauhid juga. Jadi mereka juga punya 3 tauhid seperti yang juga kita pelajari, cuma beda jenisnya. Yang pertama, tauhidullah fi dzatihi la qasima lahu. Yaitu mentauhidkan Allah dalam zatnya, dan zat Allah ini tidak ada pembagiannya. Itu arti secara letterleknya seperti itu. Yang kedua, tauhidullah fi sifatihi la syabiha lahu. Mentauhidkan Allah dalam sifatnya dengan meyakini bahwasanya tidak ada yang serupa dengan Allah. Yang ketiga, tauhidullah fi af'alihi la syarika lahu. Mentauhidkan Allah dalam perbuatan Allah dan tidak dengan meyakini tidak ada syarikat sekutu bagi Allah. Selesai tauhid mereka. Kalau Anda pahami yang 3 ini, maka Anda akan melihat tauhid mereka cuma berputar sekitar hak Allah dalam perbuatan Allah. Hak Allah dalam perbuatan Allah.
Mereka lupa satu tauhid yang sangat penting yang tujuan diutusnya para nabi, yaitu hak Allah dalam perbuatan hamba. Lihat, kalau yang mereka cuma hak Allah dalam perbuatan Allah. Allah yang menciptakan. Hak Allah bahwasanya tidak ada sekutu satu apapun yang menyerupai Allah dalam penciptaannya. Hak Allah, Allah memberikan rizki. Dan tidak ada sekutu yang sama dengan Allah untuk memberikan rizki kepada manusia. Yang tidak ada mereka adalah hak Allah yang harus ditunaikan oleh hambanya, yaitu ibadah. Ini nggak ada. Cuma 3 ini saja. Setelah yang 3 ini pun mereka pemahamannya pun keliru bagi masing-masing ini. Ketika mereka masuk ke dalam tauhidullah fi dzatihi la qasima lahu, Allah itu satu zatnya dan tidak boleh ada pembagiannya. Apa tujuan mereka membuat tauhid yang pertama ini? Tujuannya adalah mengatakan Allah tidak punya wajah, Allah tidak punya tangan, Allah tidak berada di atas arsy, kata mereka. Kenapa? Karena kalau kamu mengatakan seperti ini, berarti Allah terbagi bagian-bagian tubuhnya menjadi wajah, menjadi tangan dan lain sebagainya. Kemudian tauhidullah fi af'alihi la syarika lahu. Ini inti mereka. Inti agama mereka, yaitu mentauhidkan Allah dalam perbuatan Allah dan tidak ada sekutu bagi Allah. Yaitu makna la ilaha illallah menurut mereka adalah tidak ada pencipta selain Allah. Jadi inti masalahnya ini cuma. Masalah-masalah yang berikutnya tentang tauhid kembali ke sini. Kalau kita bongkar yang pertama ini, maka akan cabang-cabangnya akan ikut. Akan gampang kita mendakwahi mereka. Jadi inti mereka adalah la ilaha illallah, maknanya tiada pencipta selain Allah. Kenapa? Karena di akidah mereka Allah tauhidullah fi af'alihi la syarika lahu. Cuma Allah tidak ada sekutu di mana? Di dalam perbuatan Allah, yaitu perbuatan Allah sebagai pencipta. Sedangkan yang kedua, tauhidullah, mentauhidkan Allah dalam sifat-sifat Allah dan tidak boleh ada yang serupa dengan Allah. Inilah juga inti pendidikan mereka. Kalau Anda tidak percaya, maka silahkan tanya bagi orang-orang yang belajar di pondok-pondok pesantren yang menganut pemahaman ini. Maka pertama sekali mereka mengajarkan Anda tauhid apa? Sifat 20. Selesai itu, maka Anda sudah bertauhid. Cuma diajarkan Anda sifat 20, kemudian Anda bisa menghafal bukan sifat 20, sifat 50. Yaitu sifat wajib bagi Allah 20, sifat mustahil bagi Allah 20, sifat jaiz bagi Allah 1, 41. Sifat wajib bagi Rasul 4, sifat wajib mustahil bagi Rasul 4, sifat jaiz bagi Rasul 1. Jumlahnya 50 semuanya. Anda sudah paham ini, Anda bisa menghafal, Anda bertauhid. Ibadah melakukan apa saja, Anda sudah bertauhid. Apa intinya? Intinya gara-gara menurut mereka tauhid cuma yang 3 ini saja. Mereka lupa satu poin yang sangat penting, yaitu tauhid uluhiyah, mentauhidkan Allah bukan dalam perbuatan Allah. Kalau mentauhidkan Allah dalam perbuatan Allah, itu sudah diakui oleh orang musyrik. Mereka mengakui bahwa Allah pencipta, Allah yang memberikan rezeki, perbuatan Allah. Tapi yang diinginkan adalah mentauhidkan Allah dalam perbuatan kita sebagai hamba, yaitu hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, kalau kita bongkar 3 intinya ini, maka kita akan gampang untuk membuka hati kita untuk menerima ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini
inti permasalahan kita ataupun yang terjadi di negara Islam dalam masalah ibadah. Sehingga mereka melalaikan ataupun menganggap yang namanya ziarah kuburan, yang namanya membangun kuburan, yang namanya tawaf di kuburan itu tidak bertentangan dengan tauhid. Karena mereka tidak meyakini tauhid ibadah. Cuma tauhid yang 3 ini saja. Baik. Kemudian berikutnya adalah pokok permasalahan antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Ahlul Bid'ah dalam masalah asma wa sifat. Dalam masalah asma wa sifat. Ahlus Sunnah wal Jamaah, cara mereka beriman adalah sebagaimana perkataan Imam Ahmad, kami beriman kepada Allah dan apa-apa saja yang datang dari Allah, itu wahyunya, sesuai dengan keinginan Allah. Dan kami beriman kepada Rasulullah dan beriman apa saja yang datang dari Rasulullah sesuai keinginan Rasulullah. Ini adalah secara global. Kalau kita sudah mau memegang ini, apapun dalil datang dari Rasulullah, sami'na wa ata'na. Ya akhi, ada dalil seperti ini. Ada dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti akan memenuhi neraka dengan makhluk, dengan orang-orang yang bermaksiat. Ketika neraka tidak penuh-penuh juga, Allah memasukkan kakinya ke dalam neraka. Ada hadis seperti ini. Hadisnya sahih atau tidak? Sahih. Sami'na wa ata'na. Kenapa? Karena kita punya dasar beriman, yaitu beriman kepada Rasulullah, beriman apa-apa saja yang datang dari Rasulullah, hadis atas keinginan Rasulullah, itu tanpa takwil, tanpa melenceng-lencengkan makna ke arah yang lain. Gampang, enak. Ya akhi, ini ada dalil mengatakan bahwasanya dacing ataupun timbangan di hari kiamat nanti itu luas, besar sekali. Langit dan bumi muat. Tapi kalau ditimbang biji bayam bisa ditimbang. Kalau bayangan kita di dunia kan nggak ada dacing seperti ini. Kalau timbangan beras, nimbang emas saja tidak bisa kan? Karena ukurannya sangat kecil, ukuran timbangan sangat besar. Tapi kalau hadisnya sahih, sami'na wa ata'na. Kenapa? Karena kita punya cara beriman yang sudah kita pegang teguh. Beriman kepada Allah, beriman apa yang pun yang diucapkan oleh Allah, dan beriman sesuai dengan keinginan Allah. Nah, adapun cara beriman salah satu yaitu mutakallimin, al-mutakallimun yang dipraktekkan oleh orang-orang Maturidiyah dan orang-orang Asy'ariyah. Mereka memisahkan antara masalah beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah dengan masalah beriman kepada hari akhirat, yang semuanya adalah masalah yang gaib. Beriman kepada Allah masalah gaib, karena kita tidak pernah melihat Allah, tidak ada yang serupa dengan Allah, dan tidak pernah mendapatkan cerita dari orang yang pernah melihat Allah, karena belum ada yang bisa melihat Allah. Jadi beriman kepada Allah adalah gaib. Beriman kepada hari kiamat, gaib. Nah, namun kelompok tersebut mereka memisahkan cara beriman. Kalau kita tadi bicara beriman sama apa saja, yaitu beriman kepada apa yang diucapkan oleh Rasulullah dan apa yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka membedakan, bedanya apa? Mereka mengatakan beriman kepada Allah itu dalilnya adalah akli. Beriman kepada hari akhirat dalilnya adalah nakli katanya. Apa bedanya? Kalau kita beriman kepada Allah, sedang menceritakan sifat-sifat Allah, dan ini adalah hal yang gaib, maka kita kembalikan kepada akal. Kalau akal tidak terima, maka makna ayat, makna hadis harus kita lencengkan.
Datang ayat yadullahi fawqa aydihim lima khalaqtu biyadayya. Allah menceritakan bahwasanya Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Mikir. Dua tangan berarti Allah punya tangan. Kalau Allah punya tangan seperti makhluknya, wah ini gak masuk akal. Nah, gak masuk akal kalau Allah punya tangan. Berarti mana ayat ini? Ya, lencengkan. Oh, di sini bukan tangan, artinya ini artinya kekuasaan. Nah, kemudian ada ayat-ayat ada yang lain. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila wajhi ila rabbiha nadhirah. Itu bisa melihat Allah. Wah, masa Allah bisa dilihat? Wah, ini bukan melihat di sini, menunggu di sini, menunggu rahmat Allah. Lencengkan, karena nggak sesuai di mana? Akal. Karena ini dasar cara mereka beriman. Makanya datang dari syair-syair mereka, kullu nafsin yuhamu tashbihan fa'awilhu awifwidhu rum tanzihan, kata mereka. Semua nas yang di dalamnya ada seakan-akan menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka silakan lencengkan maknanya agar kamu bisa mensucikan Allah. Kalau kita beda cara berimannya. Kalau memang ada datang nas bahwasanya Allah punya sifat ini, punya sifat itu, maka kita caranya adalah mengembalikan. Oh, Allah punya sifat, punya tangan, maka tangan Allah sesuai dengan keagungan Allah. Bagaimana? Saya tidak tahu. Sebagaimana Allah punya ilmu, maka sesuai dengan keagungan Allah. Allah punya mahabbah, rasa cinta, sesuai dengan keagungan Allah. Allah punya iradah, Allah punya kudrah, Allah punya pendengaran, sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Serahkan semua kepada Allah. Mereka tidak. Bawakan ke akal dulu, nggak masuk akal, ayatnya yang dilencengkan, hadisnya yang dilencengkan. Yang sebenarnya yang mereka harus lakukan adalah akal mereka yang harus dilencengkan. Ini di mana mereka beriman seperti ini? Di dalam masalah uluhiyat, yaitu masalah beriman kepada Allah. Beda halnya dengan cara mereka beriman kepada hari kiamat. Semuanya tidak akan dimasukkan ke dalam akal, semuanya diserahkan kepada naql, diserahkan kepada nas. Buktinya, coba Anda berdialog dengan mereka. Anda berdialog dengan mereka, mereka mendapatkan dalil bahwasanya namanya sirat di hari kiamat nanti, itu katanya tipisnya seperti rambut dibelah 7. Tajamnya lebih tajam daripada pedang. Tapi orang beriman bisa lewat seperti kilat. Masuk akal nggak? Kalau kita masukkan akal, masuk akal nggak? Enggak. Tapi mereka mau menerima. Kenapa? Ya akhi, kalau masalah hari kiamat, sami'na wa ata'na. Kenapa? Naqli. Kembalikan semuanya kepada nas. Oh, hari kiamat nanti matahari dekat 1 jengkal. Yang menurut orang astronomi zaman kita sekarang ini, kalau matahari mendekati ke bumi saja 1 senti, kata mereka, nggak tahu nyatanya, bumi akan terbakar. Menurut astronomi, ilmu pengetahuan, hari kiamat 1 jengkal, nggak terbakar manusia. Mereka jawab apa? Ya, ini hari kiamat. Hari kiamat harus kita serahkan kepada dalil. Jangan diakal-akali. Kapan ini? Di hari kiamat. Tapi giliran beriman kepada Allah, masukkan akal dulu. Gak masuk akal, Al-Qur'annya yang dilencengkan, hadisnya yang dilencengkan. Tapi kalau hari kiamat, langsung, wah, sami'na wa ta'na. Inilah cara pola pikir mereka, cara beriman mereka. Mereka pisah-pisahkan, mereka sesuai hawa nafsu mereka. Sedangkan kita beriman apa saja yang datang dari Allah, baik itu hal gaib, masalah keimanan, ataupun hal syariat, masalah hukum ibadah, hukum Islam, hukum muamalat, dan lain sebagainya. Inilah ya ikhwan, hukum-hukum asal yang ingin saya membuka, ya, karena alhamdulillah memang saya tahu di sini memang pengajian, alhamdulillah terus ada ustadz yang mengajar, banyak orang yang ingin menuntut ilmu. Saya cuma ingin membuka wawasan kita
marilah kita memahami agama ini dari dasarnya. Kalau salah di dasar, cabang-cabangnya akan salah. Kalau kita benar di dasarnya, cabang-cabangnya akan benar. Kalau kita berdebat di dalam masalah dasar, maka cabang-cabangnya akan ikut. Tapi kalau kita sibuk berdebat masalah di cabang-cabang, memangkas cabang yang rusak, maka akan muncul cabang baru yang juga akan rusak. Baik. Jadi inilah pembukaan wawasan saya tentang bagaimana fenomena berimannya orang-orang di mutakallimun. Ya, mereka beriman, membagi-bagi iman sesuai dengan keinginan mereka, cara-cara beriman sesuai dengan keinginan mereka. Hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in.